Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u wal ishruna, dan nama Nabi yang ke-24 Isa bin Maryam, yakni Nabi Isa putra Maryam. Wa huwa, dan dia, dan Isa itu alladzi adalah khalaqahullahu ta'ala, yang Allah ta'ala menciptakan dia bi ghairi abin, tanpa perantaraan seorang bapak. Wal khamisu wal ishruna, dan Nabi yang ke-25 Nabiyuna adalah Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dia, dan Nabi Muhammad itu al-makna, diberikan makna, diberikan arti biqaulin nadhimi, dengan ucapannya sang penazam, wa Taha. Taha bimakna Muhammad, li'annahu, karena sesungguhnya Taha itu ismun, adalah nama min asma'i nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salah satu nama dari nama-nama Nabi kita Muhammad. Qila, dikatakan maknahu, maknanya badrun, adalah bulan purnama. Li'anna ta'a, karena bahwasanya huruf ta itu bitis'atin, memiliki jumlah 9. Wal ha'a, dan huruf ha bi khamsatin, memiliki angka nilai 5. Fal jumlatu, maka jumlahnya arba'ata asyara, adalah 14. Fal badru, maka bulan purnama itu huwa, dia, lailatu arba'ata asyara, adalah malam ke 14, sampai balik. Wakila, dan dikatakan maknahu, maknanya Toha. Toha itu artinya apa? Syifa'un min kulli da'in. Toha artinya adalah obat dari segala penyakit. Wa an Ja'farin, dan dari Imam Ja'far as-Sadiqi, yakni Imam Ja'far Sadiq. Wakila, dan dikatakan maknahu, maknanya Toha itu tuba limanih tada. Tuba limanih tada, berarti singkatan. Toknya tuba, ya, haknya liman ihtada, beruntung bagi orang yang mendapatkan petunjuk. Wakila, dan dikatakan pula maknahu, maknanya Taha mutmi'us syafa'ati lil ummati. Mutmi'un, ya, dari kata tomak, ya. Ya. Mutmi'us syafa'ati, orang yang sangat-sangat memberikan syafaat lil ummati, kepada umatnya. Itu bisa diartikan orang yang memenuhi syafaat, ya. Orang yang memberikan syafaat dengan penuh lil ummati, terhadap umat. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, melanjutkan sebutan nama-nama dari Nabi. Dua nama terakhir adalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabi-nabi itu memiliki keistimewaan masing-masing, ya, dan memiliki mukjizat pada zamannya masing-masing. Nabi Ibrahim, ya, mukjizatnya apa?
anti api yang ditransfer oleh teman-teman kita orang-orang Banten. Ada apa itu Banten itu yang anti api? The Bush, bahasa Inggris kali ya, The Bush. Tapi kalau dibawa ke Jawa tambahin gedebus, jadi jelek. The Bush, The Bush. Nabi Ibrahim punya mukjizat anti bacok. Nah, itu sama itu debus ya. Atau nabi-nabi yang lain memiliki mukjizat yang berbeda-beda, seperti misalnya Nabi Musa mukjizatnya tongkat. Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa bicara dengan makhluk selain manusia, termasuk bicara dengan binatang. Nah, alhamdulillah orang zaman sekarang ada yang mentransfer mukjizatnya Nabi Sulaiman, namanya Mama Gufron ya, makoli wa makoli ya. Kalimatnya ajiannya makoli wa makoli, bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan orang yang sudah mati, bisa bicara dengan malaikat. Modalnya cuman makoli wa makoli. Bapak bisa nggak? Saya bisa ngomong sama semut. Mut semut, kamu mau kemana mut? Iya, semut mah jalan aja, orang dia nggak tahu omongan saya. Tapi saya bisa ngomong sama semut. Semut kita ajak ngomong. Mukjizat Nabi Isa apa? Al-Mashu ya. Nabi Isa itu memiliki mukjizat Al-Mashu, maka disebutnya Isa Al-Masih. Tapi nanti ada tandingan Al-Mashu yaitu Dajjal. Dajjal juga Al-Masih ya. Dajjal itu Al-Masih. Maka doanya bagaimana tuh? Doa sesudah fil alamina innaka hamidum majid sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mohon perlindungan kepada Allah dari bahayanya ya, fitnah usapan dajjal. Sehingga jangan heran kalau misalnya orang-orang hari ini di belahan bumi lain ada punya keistimewaan, kemudian bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit cuman diusap doang, padahal dia bukan orang muslim, bukan orang Islam. Nggak usah heran ya. Karena memang Allah memberikan kelebihan kepada hambanya. Kalau kelebihan itu diberikan kepada Nabi namanya mukjizat, kepada Rasul namanya mukjizat, kepada wali-wali Allah namanya karomah, kepada kita orang-orang awam namanya ma'unah ya. Maka jangan ngomong, wah saya dapat mukjizat nih, kecelakaan ya alhamdulillah saya nggak mati. Itu bukan mukjizat, namanya ma'unah, pertolongan Allah. Nah, kalau orang kafir diberikan kelebihan namanya istidraj. Istidraj. Di India itu ada orang yang bisa mengobati macam-macam penyakit cukup dengan diusap saja punggungnya ya, diusap sembuh, diusap sembuh, diusap sembuh. Oh, tuh pasiennya tuh antri ratusan. Jangan heran ya, karena itu adalah istidraj dari Allah. Mukjizat bagus, karomah bagus, ma'unah bagus, istidraj jelek.
Karena Allah memberikan kelebihan kepada musuhnya, orang yang tidak disukai. Apa bahasa orang KPU? Haji Rashidi, istidrak itu. Kalau bahasa orang Betawi pengambul, ya, kalau bahasa orang Jawa dilulu. Jadi dikasih tapi yang ngasih nggak demen. Apa namanya? Anak nih bandel nih. Kalau udah minta ngamuk. Akhirnya orang tuanya ngasih, dilempar ngasih. Nih, bawa lu, jangan balik-balik lagi lu. Apa namanya? Apa bahasa orang sini? Ya, gemes gitu ya. Ya. Ya, ngasih tapi kesel. Itu namanya istidraj. Nabi Isa diberikan mukjizat, yaitu mukjizatnya al-mashu. Apa yang diusap oleh Nabi Isa atas kehendak Allah terjadi. Dan mukjizat itu lil i'jaz, mukjizat itu tujuannya untuk melemahkan musuh. Maka mukjizat itu dari zaman ke zaman beda modelnya. Zaman Nabi Musa banyak tukang teluh, tukang sihir, maka mukjizatnya cukup dengan tongkat. Tongkatnya Nabi Musa bisa menyelesaikan persoalan yang ada pada zamannya. Semua tukang sihir, tukang teluh tunduk sama Nabi Musa. Zaman Nabi Isa zaman ilmu ketabiban sudah tinggi, ilmu kedokteran sudah tinggi. Allah tidak perlu ngajarin Nabi Isa untuk meracik obat, cukup dikasih kekuatan pada tangannya, sehingga apa yang dikehendaki oleh Nabi Isa ya, lewat usapannya sembuh atas izin Allah. Apa itu di Al-Qur'annya? Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Ya. Aku bikin burung-burungan dari tanah liat, sudah jadi aku usap jadi burung beneran. Ada orang akmah wal abras, orang pincang aku usap sembuh. Orang punya sakit buta mata aku usap sembuh. Orang belang-belang tangannya, kakinya aku usap sembuh. Bahkan aku usap-usap itu batu nisan ya, kuburannya terbuka, orang itu bangkit kembali menjadi hidup. Semua biiznillah, atas izin Allah. Tapi nggak hidup terus, hidup sebentaran terus mati lagi. Nah, itu al-mashu. Nabi Isa istimewa karena lahir tanpa bapak. Tapi ada yang lebih istimewa, lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Adam. Makanya kalau mau dijadikan anak Tuhan tuh Nabi Adam. Karena lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa masih punya ibu tanpa bapak. Karena itu Isa ibnu Maryam. Nah ini juga jadi sharih, jadi penjelas bagi orang zaman sekarang. Kalau ada perempuan melahirkan tanpa suami, itu anaknya dibinkan kepada ibunya. Misalnya ya ini orang perempuan melahirkan terus tanpa ada bapak ya, sebut saja namanya siapalah ya, maka bin ummuhu. Kalau perempuan binti ummuha ya, binti ibunya. Misalnya perempuan ini nikah, maka yang menikahkan menyebutnya Ali,
aku nikahkan, ya, aku kawinkan kepadamu, ya. Misalnya Zainab binti, ya, siapa, Zainab binti Hindun misalnya, karena maknya namanya Hindun, anaknya namanya Zainab misalnya. Jadi bukan binti kepada laki-laki, tapi dibinkannya kepada perempuan. Ini namanya bahasa sorry, penjelasan pada kita. Nah, kalau misalnya dinikahinya sudah hamil, bagaimana tuh? Boleh nggak dibinkan kepada bapak biologisnya? Ya. Udah nginden dulu 3 bulan, ya, baru nikah. Jadi bulan ke-6 bayi lahir. Ya. Boleh nggak dibinkan kepada bapak biologisnya? Nah, ini rahasia ya, sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Bahkan kalau bayinya perempuan, bapak biologisnya tidak boleh menjadi wali nikah, ya, karena nginden duluan. Apa namanya? Nginden duluan, ya. Ya. Investasi dulu, ya. Ya. Makanya saya nggak suka kalau disebutnya panjat pinang, ya. Lomba panjat pinang, ya, mestinya dipinang dulu, dinikahin, baru dipanjat. Kan bahasanya lomba panjat pinang, ya. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, kalau misalnya perempuan hamil itu dinikahkan kepada laki-laki yang menghamilinya, nikahnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah, karena hamilnya bukan sebab dicerai oleh seorang suami. Wanita yang hamil tidak sah dinikah adalah wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya. Nunggu nanti masa idahnya kalau bayinya sudah lahir. Ada perempuan cakep, dicerai sama suaminya. Kata kita, ya Allah, kesianan banget tuh perempuan. Mana lagi hamil, diceraiin, ya. Hamil 3 bulan, ya. Biarin dah, gua nikahin dah, gitu. Nggak boleh, nunggu sampai bayinya lahir. Beda kalau perempuan itu hamil bukan sebab pernikahan, ya, bukan sebab dicerai oleh suaminya, berarti dia tidak dalam masa iddah, maka sekalipun dia hamil sah pernikahannya. Lalu terus bagaimana? Enak dong, padahal kan ada hukum cambuk, ya. Ya, kan tidak berlaku di kita. Ya. Udah gini dah, di peringan, ya. Ambil aja lidi 100 biji, diikat jadi satu, sabetin buat dia, buat syarat doang. Ya, ya besok berbuat lagi kalau hukumannya begitu. Makanya hukumannya dinikahkan supaya kemudian tidak lagi melakukan perbuatan zina. Kalau dinikahin kan udah jadi halal, nggak zina lagi. Minimal itu. Ini yang dipikirin para ulama. Para ulama mikirin begitu. Nah, Nabi Isa bin Maryam, ya, karena tanpa bapak. Lah kok bisa? Ya bisa karena ini urusan Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki jadi, maka terjadilah. Nah, zaman sekarang bisa nggak perempuan tanpa laki-laki bisa hamil? Ya bisa kalau Allah menghendaki, tapi sudah tidak lagi dikehendaki oleh Allah. Makanya pelajaran beberapa waktu yang lalu, ya, ada sesuatu yang Allah
bisa mengerjakannya, tetapi mustahil dikerjakan. Seperti para nabi dan para rasul berbuat maksiat, nabi dan rasul menjadi kafir, ya. Terus kemudian ya, diantaranya adalah perempuan tanpa pembuahan dari laki-laki bisa hamil. Bagi Allah bisa menggerakkan itu, tapi mustahil, sesuatu yang tidak mungkin digerakkan oleh Allah. Karena ada orang bilang dalam diri Allah itu ada sesuatu yang Allah tidak bisa. Apa? Allah tidak bisa menjadikan sebab nabi dan rasul berbuat maksiat. Itu bukan Allah tidak bisa. Allah tidak menghendaki. Kalau Allah tidak bisa berarti Allah punya kelemahan. Allah punya kelemahan. Ada yang bisa terjadi, ada yang tidak bisa terjadi. Sekalipun itu bagi Allah fi'lu kulli mumkinin. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan yang terakhir, yakni urutan yang ke-25. Beberapa waktu yang lalu itu ada penulisan nama-nama nabi. Nabi kita ditempatkan di nomor 13 dari 25 nabi. Kalau memang karena ketidaktahuan bagi orang yang menulisnya, nggak apa-apa, nggak berurutan, nggak apa-apa. Tapi kalau itu dalam kesengajaan supaya kemudian catatan dia itu menjadi baku dan menjadi tulisan orang yang berkesinambungan pada generasi berikutnya, sehingga orang punya pemahaman bahwa Nabi Muhammad urutan yang ke-13, padahal angka 13 angka sial. Nah, ini berarti ada unsur kesengajaan merendahkan martabat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau seperti itu ya dosa. Kalau sekedar anak sekolah yang dia tidak hafal urut-urutannya lalu mengurutkannya yang penting 25, ya. Kemudian Nabi Muhammad tidak pada urutan yang terakhir, nggak ada masalah, ya. Ini masalahnya kalau itu ada dalam kesengajaan. Rasulullah itu punya nama lain selain nama Muhammad. Kalau nama Allah namanya Asmaul Husna. Kalau nama Nabi ada yang menyebutkan Asmaul A'zam, ya. Ada yang menyebutkan Asmaul A'zam. Banyak nama Nabi, ya. Toha nama Nabi kita, Yasin nama Nabi kita. Dalam selawat Badar itu pertama ala Toha, yang kedua ala Yasin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pertama ala Toha Rasulillah, karena Toha adalah ismun min asma'in Nabi. Yang kedua ala Yasin Habibillah, ya. Ala Toha Rasulillah, kepada Toha sebagai Rasul Allah. Ala Yasin, kepada Yasin Habibillah, sebagai kekasih Allah. Itu nama Nabi. Ada Toha, ada Yasin, ya. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada apa lagi? Ya, yang paham. Ada Al-Mujtaba, ada Al-Mustafa, ya. Ya. Makanya orang-orang Betawi dulu
dikasih namanya siapa? Mujitaba. Mujitaba itu dari kata al-mujtaba. Ya. Namanya siapa? Mustafa. Ya. Jadi Mustope. Mujitaba dari mujtaba menjadi mujitabe. Tapi kalau toha nggak jadi tohe ya. 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 Itu antara lain nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kalau ketemu catatannya boleh kita sebutin. Nama Ahmad ya adalah sebutan dari Allah. Disebutkan dalam kitab Taurat atau kitab Injil, wa rasulan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada rasul yang datang sesudahku namanya Ahmad. Berarti Allah membahasakannya dengan kalimat Ahmad. Kemudian nama yang terkenal dan termasyhur adalah Muhammad. Ahmad terpuji, Muhammad dipuji. Siapa yang ngasih nama Muhammad? Ya, kakeknya Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya. Zaman itu belum ada nama Muhammad, jadi keren, ya, keren pada zamannya, keren pada zamannya. Ya, zaman itu belum ada nama Alek, dikasih nama Alek, wah keren itu. Dia nggak tahu nama aslinya Ali, ya. Panggilan poyokannya Alek, ya. Nggak taunya anak jelek. Anak jelek. Ya. Ya, itu nama adalah doa, al-ismu ad-doa. Sekalipun ada istilah apa arti sebuah nama, tapi nama itu doa. Karena itu berikan nama-nama yang baik. Kalau kita nggak tahu artinya, nanya kepada ahlinya. Orang ngasih nama anaknya Mujrimun, namanya Mujrimun. Kok namanya Mujrimun? Aneh. Enggak, orang itu ngambil dari surat Yasin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sampean tahu enggak artinya mujrimun? Apa? Orang yang penuh dengan dosa, orang yang berlumur dosa. Itu saya masih keingetan aja berapa tahun yang lalu nganter pengantin di wilayah Jakarta Timur. Itu bapaknya pengantin perempuannya namanya Haji Mujrimun. Haji orang yang penuh dengan dosa. Ada lagi perempuan dikasih nama Masy'amah. Masy'amah artinya apa? Dari kata syu'mun, syu'um, ya, sial. Ya. Ayatnya bagaimana itu? Ada Maimanah, ada ashabul Maimanah, ada ashabul Masy'amah. Haji Edi, gimana itu ayatnya? Ulaika ashabul Maimanah, ya, terus kemudian yang kedua ulaika ashabul Masy'amah alaihim narum musadah. Yang kedua ashabul Masy'amah, ya, orang-orang yang kelompok orang-orang yang syu'um, orang yang celaka. Dikasih nama buat nama anaknya. Namanya siapa? Siti Mas'amah. Ada lagi orang nggak tahu namanya, nggak tahu artinya, tapi main pakai aja. Namanya Na'ali. Saya punya kawan dulu, ya, kawan ngaji, namanya Na'ali.
Na'ali itu dari kata na'lah. Na'lah itu terompah, sendal. Jadi nama orang sendal. Siapa namanya? Na'ali, sendal dong. Nggak apa-apa, sendal juga pergi haji mulu bolak-balik kata dia. Karena kaya. Maka kalau urusan nama tanya kepada ahlinya supaya kita tidak keliru. Namanya siapa? Hana Safitri. Safitri lahir, Hana hina, terlahir dalam keadaan hina. Gimana? Ya. Orang sih nggak tahu sebutnya karena Hana Safitri, terlahir dalam keadaan hina. Ya. Ada lagi, ya banyaklah nama-nama yang mungkin yang ngasih nama nggak tahu, tapi janggal gitu, artinya janggal. Abdul Hannan. Kalau Al-Hannan, Al-Mannan, asma Allah, nggak apa-apa. Ya. Ya. Maka nama yang terbaik itu kan nama yang dinisbatkan kepada Nabi, khususnya Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Kemudian yang kedua, nama yang disandarkan kepada asma Allah, nama Allah. Ya. Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdul Majid, Abdul Ghani, itu nama-nama yang disandarkan kepada nama Allah. Toha maknanya yang pertama emang itu nama Nabi, ya. Jadi nggak dimaknain. Yang kedua, Toha itu maknanya Badrun, bulan purnama, malam purnama. Al-Badru, malam purnama. Dan itu kunyah, panggilan buat Nabi. Nabi itu disebutnya Al-Badru, purnama. Karena itu ketika Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah menyebutnya tidak Tola'a Muhammad, tapi Tola'al Badru. Tola'al Badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tahu nggak itu artinya? Ya. Tala'al badru alaina, telah terbit malam purnama di hadapan kami. Min sadiyatil wada'i, dari celah-celah perbukitan. Wajib syukru alaina, maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah. Ma da'a lillahi da'in, karena apa yang dipanjatkan kepada Allah, harapan dan doa telah sampai, yaitu kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah. Maka Nabi disebutnya Al-Badru. Kenapa Toha itu Al-Badru? Karena Toh itu jumlahnya 9, ya. Kemudian Hak jumlahnya 5, 9 tambah 5, 14. Nah ini kita nggak tahu nih, ini hitungan huruf, ya. Hitungan huruf, ini yang tahu ya ahlinya. Seperti orang mau nikah, datang ke guru minta dihitungin. Nah itu ngitungnya jumlah apa huruf. Saya nggak pati bisa itu. Kalau orang datang ke rumah saya nanya, Ustaz, saya mau nikahin anak, tolong dong ambilin hari yang baik. Kata saya mah, hari yang baik buat pernikahan hari Sabtu atau hari Minggu, tanggal muda, lah itu paling baik. Nah itu hari baik itu. Ya.
Sabtu atau Minggu tanggal muda. Udah, itu udah hari baik. Kalau tanggal tua jarang yang pada datang. Kemudian yang kedua, maknanya syifa'un min kulli da. Toha itu ya diartikan syifa'un min kulli da, obat dari segala penyakit. Kata Imam Ja'far Shadiq, maknahu tuba liman ihtada. Toha tuba liman ihtada. Karena surat Toha pula kebetulan yang menjadikan sebab masuk Islam mendapatkannya hidayah, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk Islam gara-gara surat Toha yang dibaca oleh adik perempuannya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tuh, sahabat Umar lagi masuk ke rumah adiknya, nendang pintu, adiknya sedang baca surat Toha. Gemeter, pedangnya jatuh. Nggak jadi bunuh adiknya, dia ambil pedangnya, dia balik, ya, dia naik kuda, dia pacu kudanya dengan kencang datang ke rumah Rasulullah. Betul. Muhammad iftahil bab, ya. Muhammad bukain pintu. Kata sahabat, wah bahaya ini, ya, bahaya ini. Umar datang kita bisa habis dah. Tapi Rasulullah tidak gentar, karena Rasulullah pernah berdoa supaya salah satu dari Umar itu masuk Islam. Satu Umar, satu Amr. Allahumma adkhul baina Umarain. Begitu dibuka, pedangnya ditaruh, kemudian bertekuk lututnya dilipat, ya, berdiri setengah badan, ya, di depan Rasulullah. Dia mengatakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di situ ada sebagian sahabat yang takbir, Allahu Akbar, gitu. Sebab sahabat Umar telah masuk Islam. Itu gara-gara Toha. Nah, makanya jangan berani musuhin Kang Toha, bahaya. Kang Toha. Kemudian kata ulama yang lain, maknanya mutmi'us syafa'ah. Nabi itu tamak syafaat, kepingin banget memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, itu maka Toha maknanya adalah mutmi'ush syafa'at. Tambihun, pelajaran. Qaulun nadhimi kullun muttaba', ucapan sang penagom, kullun muttaba', ay kullun minal madhkurina awjaballahu ala ummatihi ay yutbi'uhu fi amrihi wa nahyihi. Makna kullun muttaba' yaitu tiap-tiap dari yang disebutkan, yakni para rasul, aujaballahu ala ummatihi, Allah mewajibkan kepada umatnya, ayyut bi'uhu, untuk diikutinya, fi amrihi wa nahyihi, pada perintahnya dan larangannya, wa ala kulli mukallafin, dan pada tiap-tiap mukallaf, orang yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah, ayya'taqida, untuk beriktikad, wasfahu, tentang sifatnya, bin nubuwati, akan sifat kenabian, war risalati, dan sifat dari risalahnya Nabi. Fahuwa, maka dia yakni kalimat kullun muttaba',
takmilun lil baiti, sebagai penyempurna atas bait syair di atas. Wa qawluhu ihtada, dan ucapan sang penazam ihtada bil ha'i al muhmilati, dengan huruf ha yang tidak bertitik, wa dzali, dan dzal al mu'jamati, huruf dzal yang bertitik, ay iqtada ayyubu biman taqaddama fi dzikri, yaitu maksudnya adalah mengikutinya Nabi Ayyub biman taqaddama, atas orang yang telah lalu dari apa yang dirisalahkan, fi dzikri, dalam zikirnya, fahuwa takmilun lil baiti, maka itu adalah penyempurna dari syair bait. Wa kadza qauluhu, demikian pula ucapan sang penazam ittaba. Qauluhu ittaba itu sekedar tambahan supaya bisa dibaca dengan baik, ya. Di atas tadi, di atas yang menjelaskan tentang 25 nabi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.